Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini untuk edisi 30 April 2023. 2024 maksud kami, akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon, Provinsi Maluku untuk Tribuners tentunya. Hari ini kami mulai dengan berita pertama. Pertama daftar di PDI Perjuangan Agus Riri masih harap prosesnya dipermudah. Agus Riri masih resmi mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah Kota Ambon melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Agus mendaftar pada Senin 29 April 2024. Berkasnya diterima langsung tim penjaringan PDI Perjuangan di kantor DPC PDI Perjuangan Kota Ambon, kawasan Mangga 2, Nusa Niue. Usai mendaftar, Agus yang juga lulusan IPDN Angkatan 97 itu mengaku sangat membutuhkan dukungan dari PDI Perjuangan agar kiranya dimudahkan dalam proses di partai nanti. Menurutnya, PDI Perjuangan menjadi parpol kedua yang didatanginya untuk kepentingan persiapan Pilwakot Ambon 27 November 2024 mendatang. Riri masih mengaku setelah PKB dan PDI Perjuangan, dia bersama timnya juga akan mendaftar di partai lainnya diantaranya Partai Gerindra, Perindo maupun Hanura. Sementara itu Tribuners, Ketua Tim Penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota PDI Perjuangan Domingus Patileu mengaku Agus Rirmase menjadi bakal calda pertama yang mendaftar secara resmi di PDI Perjuangan. Domingus mengatakan setiap berkas akan diproses tim dan DPC PDI Perjuangan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan partai. Yang pertama formulir saya berterima kasih sekali kepada DPC Partai Perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Ambon melalui tim penjaringan. Saya diterima untuk mengembalikan formulir pendaftaran, dan setelah saya diterima, dicek, maka formulir pendaftaran saya dinyatakan lengkap. Barambetan kamu humas. setelah diperiksa oleh teman-teman tim memenuhi syarat semuanya, dan oleh karena itu kami sebagai tim telah menerima seluruh berkas pendaftaran Pak calon wali kota Pak Agus Rirmase, dan atas nama partai kami mengucapkan terima kasih karena Pak Agus ini tercatat sebagai orang yang pertama mengambil formulir dan pertama mengembalikan formulir untuk dilanjutkan dalam proses penyaringan ke depan. Saya berterima kasih sekali. Kombes Pol Muhammad Rum Ohairat maju bakal calon wali kota Tual. Tim sudah ambil berkas pendaftaran. Tim relawan Muhammad Rum Ohairat sambangi Sekretaris Penjaringan Calon Kepala Daerah DPC PDI Perjuangan Kota Tual pada Senin 29 April 2024 kemarin. Kedatangan rombongan tim relawan MRO untuk melakukan pengambilan formulir pendaftaran untuk Muhammad Rum Ohairat bakal calon kepala daerah di Pilkada Tual 2024. Perwakilan tim relawan ini Hamzah Ohoiwer maksud kami disambut Ketua DPC PDI Perjuangan Tual Hamzah Ohoiwer bersama Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Hendrek Watubun dan Wakil Ketua Bidang Publikasi dan Komunikasi Melki Pranata Kudubun. Usai serah terima kata Hamzah sapa anak rapnya hari kemarin, pihaknya bersama relawan secara khusus mendaftarkan Rum Ohairat di PDIP. Yang menyebut Kombes Pol Rum Ohairat yang saat ini menjabat Kabid Humas Polda Maluku itu siap maju calon wali kota Tual. Dikatakan hal itu merupakan partai keempat yang disambangi guna menyalurkan niat baik maju balon wali kota Tual. Dirinya berharap semoga PDIP juga menjadi salah satu partai pengusung Ohairat dalam Pilkada 2024 yang akan berlangsung 27 November 2024 mendatang. Semoga
PDIP juga turut menjadi partai pengusung beliau dalam rangka pencalonan untuk masuk pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pulau Desa. Berarti tim optimis ya, MRO bisa dapat rekomendasi PDIP ya? Insya Allah mudah-mudahan. Ya. Pak, selain empat partai yang tadi sudah di pemilihan formulir, apakah ada partai lain yang nanti dikembangkan? Itu nanti akan berkembang. Pecah kongsi Taher Hanubun dan Petrus Beruatwarin rebut rekomendasi PDIP Malra. Petahana Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara periode 2018-2023 Muhammad Taher Hanubun dan Petrus Beruatwarin pecah kongsi. Pada periode lalu, Tribuners pasangan dengan akronim MTHPB ini kompak diusung 4 partai koalisi, yakni PAN, PKB, PKS, dan Gerindra. Mereka berhasil mendulang suara sebanyak 23.944 suara, sah atau akumulasi 43,03% masyarakat Malra, dan ditetapkan sebagai pemenang pilkada kala itu. Namun pada periode ini, keduanya nampak pecah kongsi, terbukti dengan kehadiran PB di rumah perjuangan PDIP Malra dalam rangka mengambil formulir balon Bupati Malra periode 2024-2029 pada Senin 29 April 2024 sore kemarin. Beruatwarin datang menggunakan mobil pribadi miliknya sekitar pukul 17.25 waktu Indonesia Timur, didampingi sejumlah tim dan relawan. Usai menandatangani buku tamu dan mengambil formulir pendaftaran, PB menyatakan optimis bakal diusung PDIP. Menurutnya, sesuai mekanisme yang telah diatur PDIP, secepatnya tim akan mengembalikan dan mendaftar secara resmi di PDIP Malra. Disinggung mengenai pecah kongsi antara dirinya dan mantan Bupati Malra MTH, dirinya tak menampik. Untuk diketahui, MTH dan PB juga turut mengambil formulir di beberapa parpol yang sama, salah satunya Perindo dan PDIP. Pantas menyampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini, tanggal 29 April tahun 2024, saya datang ke Rumah Raja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menerima melamar sebagai bakal calon Bupati Maluku Tenggara 2024-2029 dengan mengangkat formulir, dan kami akan mengikuti sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPC Kabupaten Maluku Tenggara. Siapa dengan batas waktu Melamar dalam kontestasi sebagai calon. Bawaslu Malra gelar evaluasi kinerja Panwascam untuk Pilkada 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan evaluasi kinerja pengawas pemilu kecamatan eksisten. Evaluasi ini merupakan bagian dari rangkaian pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk pemilihan kepala daerah 2024. Pantauan tribunampon.com pada Senin 29 April 2024 kemarin, kegiatan dimulai tepat pukul 09.15 waktu Indonesia Timur di SMA Negeri 3 Kei Kecil Malra. Sebanyak 28 anggota panitia Panwascam jadi peserta dalam kegiatan tersebut. Sementara kuota untuk Panwaslu yang akan bertugas pada Pilkada 2024 di masing-masing kecamatan sebanyak 3 orang. Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Malra, Marcelus Ungang, mengatakan kegiatan ini merupakan instruksi dari Bawaslu Republik Indonesia. Menurut dia, perekrutan dilakukan dengan 2 metode, yakni penilaian portofolio 40% dan penilaian atasan langsung berbasis online 60%, dan juga disampaikan untuk evaluasi portofolio 90 menit, setelah itu dilanjutkan dengan penilaian atasan langsung berbasis online.
Untuk kali ini dilanjut, seleksi dilakukan kelompok kerja pembentukan Panwascam tentunya dengan melakukan penilaian evaluasi kinerja dengan soal tes yang telah ditentukan sesuai dengan arahan dan petunjuk teknis. Dirinya berharap peserta dapat bekerja sesuai soal yang ada karena semua berkaitan dengan kompetisi yang ada dalam menjalankan tugas tersebut. Penilaian atasan langsung yang waktu diduga sebenarnya yang disampaikan kepada peserta itu bahwa mereka bekerja sesuai dengan soal-soal yang ada karena soal-soal yang ada itu berkaitan dengan kompetensi mereka pada saat mereka melaksanakan tugas pada saat kemarin. Jadi percaya diri, sipil dengan baik, segala sesuatu itu bisa dapat terlaksana kalau masing-masing orang itu percaya pada diri sendiri dan mengandalkan kemampuan diri dan juga kemampuan dari pemilik yang punya kekuasaan yang ada di sendiri. Siap. Daftar di Gerindra Buruh, Ikram Umassugi akui ikuti prosesnya di partai masing-masing. Ikram Umassugi bersama tim pendukung mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon Bupati Buruh periode 2024-2029 di Sekretariat DPC Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra Kabupaten Buruh. Ikram Umassugi datang sekitar pukul 15.03 waktu Indonesia Timur bersama dua anggota DPRD Kabupaten Buruh dari fraksi PKB, Jalil Mukadar dan Jamaluddin Bugis, serta sejumlah kader PKB juga para simpatisan. Kedatangan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa itu disambut oleh Ketua DPC Partai Gerindra, Aziz Tomia, Ketua Penjaringan M. Rustam Fadli Tukuboya, serta kader Partai Gerindra. Ikram Umassugi menjelaskan Gerindra merupakan partai kedua darinya mengembalikan formulir pendaftaran tersebut. Dia melanjutkan setelah pengembalian formulir di Partai Gerindra, mereka akan melanjutkan pengembalian formulir ke Partai Amanat Nasional atau PAN, Partai Perindo, dan terakhir di Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Kita lakukan hari ini, kita kembalikan kepada partai masing-masing, silakan berproses. Pasti semua partai punya mekanisme dalam menentukan bakal calon siapa yang akan mendapatkan rekomendasi dari partai. Ini merupakan bagian dari usaha kita. Kita hanya sifatnya berusaha dan bekerja. Mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Bapak yakin akan direkomendasikan oleh Partai Gerindra untuk calon bupati nanti? Insya Allah kita sebagai umat Tribunnews, kita ke berita terakhir. Ribuan warga padati lapangan Merdeka, nobar Indonesia versus Uzbekistan. Ribuan warga memadati lapangan Merdeka, Kecamatan Sirimo, Kota Ambon pada Senin 29 April 2024 semalam. Tak lain untuk nonton bareng laga semifinal Piala Asia U23 antara Timnas Indonesia melawan Uzbekistan. Pantauan tribunambon.com di lokasi, warga mulai memadati lokasi nobar 1 jam sebelum pertandingan disiarkan. Padahal Tribunnews, pertandingan baru dimulai pada pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Para pendukung Timnas datang membawa sejumlah atribut, salah satunya bendera Indonesia dengan panjang sekitar 10 meter.
Tak hanya warga, sejumlah pejabat pemerintah dan Forkopimda pun datang untuk menyaksikan pertandingan tersebut, termasuk penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena dan penjabat Gubernur Maluku Sadali. Diberitakan sebelumnya Tribuners pemerintah Kota Ambon kembali menggelar nonton bareng laga AFC U23 di Tribun Lapangan Merdeka Ambon. Nobar kali ini untuk menayangkan pertandingan semifinal antara Indonesia versus Uzbekistan. Saat itu sangat Portugal karena mampu menahan raksasa dunia Uni Soviet dengan skor 0-0, dan tentu saja Uzbekistan lawan yang mudah kena torehan. Tidak ada tim yang mendekat. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini untuk edisi 30 April 2024. Terus update ya berita terbaru kami di portal www.tribunambon.com. Jangan lupa untuk follow juga akun Instagram dan Facebook fanpage kami di Tribun Ambon. Saya Ajeng Hatalea beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita jumpa besok dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi